العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ثم قال masalah berkata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam Minhajil Abidin. Jadi Imam Ghazali ada menulis kitab atau mengarang kitab, namanya kitab itu Minhajul Abidin. Nah, jadi ada disebut di dalam kitab itu, jika ditanya orang akan dikau, apa hukum harta pemberian raja-raja pada zaman ini? Zaman ini ya di zaman Imam Ghazali sudah. Nah, jadi jika engkau ditanya orang apa hukum ya, apa hukum harta pemberian raja-raja pada zaman ini, maka jawab olehmu bahwasanya bersalahan ulama, berbeda-beda pendapat ulama tentang hukum menerima pemberian raja-raja di zaman sekarang ini. Ulama berbeda-beda pendapat. Kata setengah ulama itu sebahagian ulama, tiap-tiap yang tiada yakin akan haramnya, jadi pemberian raja tadi, kalau tiada yakin akan haramnya, ya, kalau haram halal itu jelas soalnya, makanya bisa yakin. Yang halal bisa yakin, yang haram bisa yakin. Nah, berarti kalau tidak yakin, berarti tidak dikatakan halal tuh, tidak juga dikatakan haram. Karena yakin dan ya apa namanya halal dan haram tuh jelas. Nah, jadi kata setengah ulama, tiap-tiap yang tiada yakin akan haramnya, tidak yakin barang itu haram, nah maka yaitu harus mengambil akan dia, boleh diambil ya, yang tidak yakin haramnya. Kalau yakin haramnya berarti kan lain. Ini tidak yakin akan haramnya, ragu-ragu cuman akan haramnya. Nah, pemberian raja-raja sekarang ini nih, masa Imam Ghazali ini ya. Nah, jadi kalau tiada yakin akan haramnya, maka yaitu harus mengambil akan dia jika ia fakir. Nah, pendapat yang pertama nih, kalau orang tuh fakir menerima pemberian raja,
tapi tidak yakin haramnya. Nah, macam mana harus ya akan dia mengambilnya jika orang itu fakir tadi, ya, asal tidak yakin haramnya. Nah, itu pertama ya, masalah pemberian raja tadi. Kalau yakin haram, umpamanya duit hasil ini hasil zolimi orang, duit hasil mengambil duit negara, duit rakyat umpamanya, tak yakin kita, tahu kita yakin, nah itu walaupun fakir tetap tidak boleh ngambilnya. Ya, ini tidak yakin akan haramnya. Boleh ngambil cuman orang fakir aja. Dan kata setengah ulama, sebagian ulama lagi, tiada halal mengambil yang demikian itu melainkan jika yakin akan halalnya. Nah, ada ulama yang lain pendapatnya mengenai pemberian raja tadi. Kalau yang pertama tadi, kalau tidak yakin haramnya boleh diambil jika ia orang fakir. Nah, pendapat yang lain, nah, jika tiada halal mengambil pemberian raja itu melainkan jika yakin akan halalnya. Kalau yakin halalnya bolehlah nerima pemberian raja tadi. Kalau pendapat yang pertama tadi, kalau tidak yakin haramnya harus mengambil jika ia orang fakir. Yang kedua pendapatnya, tiada halal ngambil kalau tidak yakin akan halalnya. Yakin halal baru boleh ngambil. Sama ada fakir atau kaya. Nah, fakir kah orangnya, kaya kah? Kalau tidak yakin halalnya, pendapat yang nomor 2 ini tidak boleh diambil. Sama ada orang fakir, sama ada orang kaya. Kalau yakin halalnya baru boleh ambil. Kalau tidak yakin halalnya, nah ya tidak boleh mengambilnya, tidak halal mengambilnya. Jadi pendapat kedua ini yakin halal baru boleh ngambil pemberian raja itu. Orang fakir kah, orang kaya kah? Ya. Kalau yang pertama tadi asal tidak yakin haramnya boleh diambil, cuman itu orang fakir aja. Yang dari raja tadi. Kalau yang kedua nih, ya kalau tidak yakin halal tidak boleh ngambil pemberian raja itu. Yakin halal baru boleh. Cuman kah? Pokoknya yang halal itu jelas, makanya bisa diyakini. Ya. Ya. Jadi tiada halal ngambil pemberian raja melainkan jika yakin akan halalnya. Kalau di atas tadi boleh menerima jika tidak yakin haramnya. Kalau di bawah yakin halalnya baru boleh mengambil. Sama ada orang kaya atau orang fakir boleh, ya boleh ngambil kalau yakin halalnya. Kalau tidak yakin halalnya tidak boleh ngambil. Sama ada orang fakir atau orang kaya. Kenapa maka tidak begitu, tidak boleh ngambil kalau tidak yakin halalnya? Kenapa? Nah, alasan tidak boleh ngambil karena galib itu kebanyakan harta raja-raja pada zaman ini haram dan yang halal pada tangan mereka sangat sedikit. Ini alasannya ya. Yang nomor 2 pendapatnya, kalau tidak yakin halal tidak boleh ngambil. Yakin halal pemberian raja itu baru boleh diambil. Ini berdagang pokoknya.
ya, atau ada duit gajinya kasihnya, ya, yakinlah halal. Pokoknya halal itu bisa diyakinkan karena barang halal itu jelas. Jadi kalau tidak yakin halalnya pemberian raja tadi, tidak yakin akan halalnya, ya, maka tidak boleh diambil, ya. Yakin halal baru boleh diambil. Kenapa maka begitu? Yang yakin halal baru boleh diambil dari raja tadi. Kalau tidak yakin halal tidak boleh, karena kebanyakan golib itu kebanyakan harta raja-raja pada zaman ini, ya, pada masa sekarang ini, nah, yaitu haram. Yang halal di pada tangan mereka sangat sedikit. Jadi yang halal di tangan mereka raja-raja itu dikit. Nah, makanya kalau menerima pemberian raja harus yakin halalnya. Kalau tidak yakin halalnya tidak boleh nerima, ya. Dan kata setengah ulama bahwa pemberian raja-raja itu halal. Jadi ada lagi pendapat ulama yang lain mengatakan bahwasanya pemberian raja-raja itu halal bagi orang kaya dan orang fakir apabila tiada yakin haramnya. Ini agak teringan nih, ya. Pendapat yang ketiga nih, asal tidak yakin haramnya pemberian raja itu boleh diterima, ya. Nah, sama ada orang kaya atau orang fakir boleh menerima pemberian raja-raja itu, ya. Asal tiada yakin haramnya, ya. Asal tidak yakin haramnya, orang kaya kah orang fakir kah, nah, boleh ngambilnya asal tidak yakin haramnya. Kalau yakin haramnya dah boleh juga. Dan hanya saja dosanya itu atas orang yang memberi pula. Andai kata yang diberinya itu tidak halal, itu dosanya yang memberilah. Yang memberi dosa dapat dosanya. Dan pendapat yang akhir ini, ya, pemberian raja-raja, ya, pemberian raja-raja itu halal, orang kaya nerima halal, orang fakir menerima halal. Yang penting tiada yakin akan haramnya. Kalau andai kata haram juga yang diberikan itu, hanya saja dosa itu atas orang yang memberi pula. Dan pendapat yang akhir ini tadi, ya, pendapat yang akhir bahwa pemberian raja itu boleh saja diambil orang kaya orang fakir apabila tidak yakin haramnya. Nah, ini pendapat yang nomor akhir nih, yaitu dimuktamadkan oleh Syekhuna Al-Alimul Allamah Al-Amir bi ilmi Maulana Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi Al-Madani Al-Mufti fil Madinatil Munawwarah. Jadi pendapat yang akhir ini pendapat yang muktamad, ya, yang kuat. Jadi kalau yang diberikan oleh raja itu, ya, raja-raja sekarang memberikan boleh diambil, orang kaya boleh ngambil, orang fakir boleh ngambilnya.
Tapi kalau tidak yakin haramnya, kalau yakin haramnya siapa aja dikasih, tidak boleh ngambil. Ya, tahu kita yang diberikannya duit dah halal, nah ya tidak bisa tuh. Ya. Dan hanya saja dosanya itu ya atas orang yang memberi, yang memberilah yang dapat dosanya. Ya. Nah, pendapat yang akhir inilah yang mu'tamad. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, jika ditanya orang akan kita, apa engkau kata pada pemberian orang, pekan dan lainnya? Nah, jadi kata Imam Ghazali pula, jika kamu ditanya orang, nah akan kita, apa engkau kata pada pemberian orang pekan dan lainnya? Orang pekan itu orang pasar. Nah, orang di pasar-pasar. Adakah lazim menolak? Harus nolakkah akan dia dan memeriksa daripadanya yang diberi itu? Kalau diberi oleh orang-orang pasar tuh, apakah kita lazim tetap menolak akan dia, tidak usah nerima, atau nerima cuman memeriksa daripadanya, atau tiada lazim atau tiada wajib? Maka jawab olehmu bahwasanya apabila ada pada zahir manusia itu saleh, maka tiada mengapa menerima akan pemberian dan sedekahnya. Ya, nah itu jawabnya, bahwasanya apabila ada pada zahir manusia itu saleh, maka tiada mengapa menerima akan pemberiannya dan sedekahnya, tidak apa-apa. Dan tiada lazim memeriksa akan dia, tetap tidak harus diperiksa orang yang ngasih tadi, karena memeriksa yang demikian itu membawa kepada jahat sangka ya kepada orang Islam, maka yaitu tertegah pada syara, pada agama kita. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, inna ba'da zanni ismun, artinya bahwa setengah sangka akan manusia itu hukumnya dosa. Ya. Syahdan, ketahui olehmu bahwa hukum syara itu terbahagi atas dua. Yang pertama hukum jawaz, jawaz yakni harus. Yang kedua hukum afdal, yakni yang terlebih utama. Jadi hukum syara itu ada dua bahagi. Ya, ada dua bahagi. Yang pertama hukum syara itu jawaz, yakni harus. Yang kedua hukum afdal, ya, hukum afdal yakni yang terlebih utama. Maka hukum yang jawaz yakni harus itu yaitu dinamakan hukum syara yang zahir, yaitu kebanyakan amal segala fuqaha, segala ulama-ulama fikih. Dan hukum yang afdal itu yaitu dinamakan hukum orang yang batin, yaitulah yang diamalkan oleh segala orang sufi. Ya. Dan dari karena inilah kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, i'lam annama huwal aslu fi hadzal bab syai'an, hukumus syar'i wa zahiruhu, wasani hukmul wara'i wa haqiqatuhu. Fa hukmus syar'i idza anta khudha ma ataka mimman huwa zahiruhu salahun wa la tas'al illa
anta tayaqqana annahu ghasbun aw haramun bi aini wa hukmul wara'i alla ta'khudha syai'an min ahadin hatta yabhatha anhu ghayatal bahsi wa tastaqsiya ala ghayatil istiqsa'i annahu la syubhata fihi bihalin wa illa fataruddaha. Artinya perkataan Imam Ghazali, ketahui olehmu bahwasanya asal pada bab ini, yakni pada bicara bab halal dan haram. Nah, ini bab halal dan haram, yaitu dua perkara. Pertama hukum syarak dan zahirnya, dan yang kedua hukum wara dan hakikatnya wara, yakni hakikat syarak dan batinnya itu syarak. Hukum syarak itu bahwa engkau ambil akan barang yang datang akan dikau daripada seseorang yang zahirnya itu saleh, dan jangan engkau tanya melainkan jika engkau yakin bahwasanya harta itu dapat daripada merampas atau nyata haramnya. Ya, itu tuh. Jadi kalau hukum syara, engkau ambil akan barang yang datang akan dikau daripada seorang yang zahirnya itu bagus saja. Nah, yang dikasihnya tuh zahirnya halal aja, punya dia, barang tuh barang halal aja. Nah, dan jangan engkau tanya melainkan jika yakin bahwasanya harta itu dapat daripada merampas atau nyata haramnya. Nah, kalau itu hasil dari merampas, menggasap, atau hasil daripada mencuri, nah itu jelas haramnya, tidak boleh diambil. Dan hukum wara itu bahwa jangan engkau ambil akan suatu daripada seseorang hingga diperiksa daripadanya, sehingga periksa dan habiskan periksa itu sehabis-habis periksa, akan bahwasanya suatu itu tiada syubhat di dalamnya dengan segala halnya, dan jika tiada yang demikian itu maka engkau kembalikan akan dia. Nah, ini hukum wara lagi, ini tinggi lagi. Kalau engkau ambil akan sesuatu daripada seorang hingga diperiksa daripadanya, sehingga diperiksa dan habiskan periksa itu sehabis-habis meriksa. Dan hasil daripada masalah ini seperti yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah di dalam Kitabul Arba'in fi Usuluddin, bahwa wajib atas orang yang wara itu, orang yang meninggalkan yang haram, ya, meninggalkan yang haram, ya, itu orang wara namanya. Jadi wajib atas orang yang wara itu memeriksa akan suatu yang didatangkan akan dia. Jadi diperiksa dulu barang yang sampai kepada dia tuh. Kalau orang wara diperiksa dulu, kalau tidak jadi orang wara ya teliti dulu ya, lihat kelakuan orang nih, lihat usahanya. Nah itu kalau orang wara ya. Nah, jadi mesti wajib atas orang yang wara itu, nah ya memeriksa akan suatu yang didatangkan, yang diberikan akan dia oleh orang yang tiada diketahui akan hal mereka itu hingga nyata akan halalnya. Maka jika tiada nyata akan halalnya,
maka engkau tolakkan akan dia. Kalau tidak yakin halalnya, ditolakkan aja. Yakni jangan engkau ambil akan pemberian mereka itu. Jangan diambil pemberian mereka itu. Nah, ya. Kalau tiada yakin akan halalnya, engkau tolak akan dia, jangan engkau ambil pemberiannya itu. Yang warak tadi ya. Tetapi yang demikian itu jika tiada membawa kepada menyakitkan akan hati mereka itu. Nah, kalau kita tidak ngambil, mereka tidak sakit hati. Nah, itu pula ya. Nah, ya. Jadi kalau tiada nyata akan halalnya, maka tolak akan dia, jangan diambil. Yakni jangan engkau ambil akan pemberian mereka itu kalau tidak yakin akan halalnya. Tapi yang demikian itu jika tiada membawa kepada menyakitkan akan hati mereka itu. Kalau tidak diambil menyakitkan hati mereka, karena diambil singgung, nah jangan juga. Dan jika membawa kepada menyakitkan akan hati mereka itu manusia, maka yaitu tiada harus engkau periksa. Nah, kalau diperiksa nih bisa marah, tersinggung kawan. Nah, ya, meriksa akhirnya ketahuan tersinggung lalu menyakitkan. Nah, maka yaitu tiada harus engkau periksa, karena menyakitkan akan hati seseorang itu haram juga hukumnya. Dan demikian lagi jika engkau tanyakan kepada orang yang lain daripada mereka itu, maka jika didengar oleh mereka itu niscaya jadi bertambah sakit hati mereka itu, maka yang demikian itu haram pula. Dan demikian lagi jika engkau tolakkan atas pemberian mereka itu dengan tiada engkau periksa akan dia, niscaya sakit hati mereka itu. Ya, jika engkau tolak pemberian itu dengan tiada periksa akan dia, ditolak, aturannya periksa dulu. Ini langsung nolak aja, niscaya menjadi sakit hati mereka itu, atau membawa kepada liar hati mereka itu, maka yang demikian itu haram pula hukumnya. Maka tiada halnya, maka tiada jalan pada menolakkan yang demikian itu, melainkan dengan lemah lembut. Maka jika tiada dapat engkau tolakkan akan yang demikian itu, melainkan dengan menyakiti mereka, maka jangan engkau tolakkan akan pemberian mereka itu, dan lazim tetap engkau ambil akan pemberian mereka itu, serta halal engkau makan akan pemberian mereka itu, karena menyukakan hati orang muslim, itu, dan memeliharakan akan kesakitan mereka itu orang muslim, terlebih yaitu ya bagi orang yang wara itu, daripada meninggalkan akan mengambil yang demikian itu. Adapun harta yang syubhat, kalau yang halal jelas, yang haram juga jelas. Jadi yang halal jelas, yang haram jelas. Yang disuruh ambil yang yakin halal, atau ada pendapat tadi jangan sampai yakin haramnya. Kalau tidak yakin haram, kalau tidak yakin halalnya, nah bagus jangan diambil, satu pendapat. Tapi pendapat yang lain, asal tidak yakin haramnya boleh diambil. Ya, tapi tadi orang pakir ini. Pertama hukum jawaz, yakni harus. Yang kedua hukum afdal, yakni yang terlebih utama, ya diambil apa tidak. Nah, maka hukum yang jawaz yakni harus itu, yaitu dinamakan hukum syara yang zahir, yaitu kebanyakan amal segala fuqaha. Dan hukum yang afdal itu yaitu dinamakan hukum orang yang batin, yaitulah yang diamalkan
oleh segala orang sufi, orang-orang ahli tasawuf ya. Dan dari karena inilah kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, i'lam annama huwal aslu fi hadzal bab syai'ani ahaduhuma hukmus syar'i wa zahiruhu wasani hukmul wara'i wa hakikatuhu fa hukmus syar'i anta khudha ma ataka mimman huwa zahiruhu salahun wa la tas'al illa anta tayaqqana annahu ghasbun aw haramun bi'ainih wa hukmul wara' alla ta'khudha syai'an min ahadin hatta tab'atha anhu ghayatal bahthi wa tastaqsiya ghayatal istiqsa'i annahu la syubhata fihi bihalin wa illa pataruddahu wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.